Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah, kembali hari ini kita membahas mengenai matematika teknik, lanjutan dari kemarin mengenai bilangan real. Ya. Dan hari ini kita masuk pembahasan sesuai dengan kurikulum eh, ketiga ini, yaitu di pertemuan kedua kita membahas nilai mutlak. Nah, apa yang akan kita pelajari insya Allah ya selama satu pertemuan ini atau beberapa satu atau dua pertemuan ini mengenai nilai mutlak. Jadi untuk bisa eh, mempelajari atau membahas nilai mutlak ini minimal kita harus kembali mengingat persamaan linear satu variabel dan juga pertidaksamaan linear satu variabel. Dan nantinya mungkin insya Allah kita akan mengulas sedikit di sini, barang-barang mengulas ya. Nah, kemudian harus tahu dulu definisi ya sebagai dasar ya, kemudian sifat-sifat juga nanti baru lanjut ke pertidaksamaannya atau persamaannya dan dilanjutkan dengan penyelesaian atau solusinya. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi eh, menggunakan konsep nilai mutlak ini untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai mutlak, permasalahan fisik lah, seperti itu. Kemudian menggunakan konsep persamaan dalam persamaan untuk menentukan penyelesaian permasalahan yang mutlak. Jadi yang sebuah ya seperti itu. Nah, deskripsinya apa? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada permasalahan yang berhubungan dengan jarak. Misalnya kita ingin menghitung jarak antara kota yang satu dengan kota yang lainnya, atau jarak antara rumah Anda dengan rumah teman Anda. Dalam kaitannya dengan pengukuran jarak antara dua tempat ini, timbullah suatu keistimewaan, yaitu bahwa jarak ini nilainya selalu positif. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa jarak ini adalah nilai positif, tidak pernah negatif. Jadi misalkan kita tanya jarak eh, Indramayu ke Pekalongan berapa? Sekitar 200 kilometer. Misalkan. Jarak Indramayu Bandung sekitar 180 kilometer misalnya seperti itu. Jadi sepertinya belum pernah ya ada mendengar jarak Pekalongan Indramayu minus 200 kilometer ya. Karena ini real ya, real di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari ya. Jadi ya, mungkin ada contoh lain lagi seperti umur ya. Umur itu juga eh, bentuk jarak sebenarnya ya. Jarak di mana yang dibentuk oleh waktu atau masa di mana kita pertama kali lahir sampai seusia sekarang. Itu kan jarak, itu membentuk jarak. Jadi yang nggak mungkin negatif gitu ya. Nggak mungkin negatif. Dalam matematika untuk memberikan jaminan bahwa sesuatu nilainya selalu positif, diberikanlah suatu pengertian yang disebut nilai mutlak. Nah, bagaimana konsep nilai mutlak dan persamaan dan persamaannya, serta bagaimana menerapkan konsep nilai mutlak ini dalam memecahkan masalah kehidupan nyata. Nah, yang biasa ditanyakan itu ini, eh, untuk apa sih sebenarnya kita belajar ini ya di kehidupan nyata itu untuk apa? Yang mungkin dalam dunia pendidikan yang selama ini kita apa namanya kita pelajari, ya kita bahas itu jarang-jarang ada yang membahas. Ya sekolah itu ya misalnya matematika yang hitung gitu ya, cari solusinya, cari jawaban yang mendekati atau yang benar seperti itu. Tapi jarang-jarang untuk eh, bertanya atau membahas untuk apa sebenarnya kita belajar bab ini ya bab ini ya. Oke. Nah, ini penggunaan modul nanti silahkan ya dilihat. Jadi seperti biasa kita mempelajari secara teori atau secara pemerasan fisik, kemudian diformulasikan ke permasalahan matematis, kemudian dicari modelnya, dan model itu diselesaikan untuk eh, permasalahan yang sehingga menimbulkan solusi. Nanti terus kemudian ada
sedikit post test. Oke, bisa dilihat ini. Nah, ini mungkin ada kata-kata dari beberapa ahli ya. Pendidikan setingkat dengan olahraga, di mana memungkinkan setiap orang untuk bersaing, ya jelas ya. Di kita ada ranking 1, ya, ada sistem kompetisi, ya. Sekolah maupun kuliah tidak mengajarkan apa yang harus kita pikirkan dalam hidup ini. Mereka hanya mengajarkan kita cara berpikir logis, analitis, dan praktis. Oh, jadi dikatakan tidak mengajarkan ya. Ya, itu karena mungkin penelitian yang dilakukan oleh Aziz Sweat ini. Nah, sebelumnya di SMP mungkin kita pernah belajar bilangan bulat, di mana ke arah kiri itu nilainya negatif. Sedangkan ke arah kanan dan atas nilainya itu positif. Dalam matematika terdapat konsep sesuatu yang tidak pernah bernilai negatif yang disebut nilai mutlak. Ya maaf, mungkin agak saya coret-coret sedikit ya. Nah, ini misalkan gambar suatu koordinat, ini biasanya X, ya, ini biasanya Y. Nah, yang isi negatif itu biasanya sekitar, bukan sekitar ya, memang secara koordinat, ya aturan koordinat ya ada di sebelah sini ya. Nah, yang positif dari sebelah sini. Nah, ini ya, oke, seperti itu mungkin bisa dipahami. Nah, berikutnya yang dipelajari adalah konsep nilai mutlak, fungsi nilai mutlak, persamaan linear nilai mutlak, pertidaksamaan linear nilai mutlak, dan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, mungkin nanti ini dibagi dalam 2 sesi ya, karena halamannya sangat banyak ya, 33 ya. Kalau kita bahas semuanya langsung kayaknya waktunya agak lama dan mungkin bisa saja membosankan bagi sebagian orang. Nah, kita harus tahu tujuannya dulu. Jadi belajar itu sebaiknya harus mengetahui tujuan. Melalui pembelajaran inquiry dan kecakapan abad 21, peserta didik memiliki sikap jujur, santun, bertanggung jawab, cermat, kritis, berpikir logis, terbuka, kreatif, inovatif, serta memiliki minat terhadap matematika. Ini yang diharapkan ya. Yang diharapkan itu yang ini. Dan peserta didik mampu menjelaskan konsep nilai-nilai dan fungsi nilai mutlak, membuktikan sifat-sifat nilai mutlak, menyelesaikan persamaan dan persamaan nilai mutlak, serta mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan dan persamaan nilai mutlak. Nah, jika pembelajaran itu sudah minimal ya, paling tidaklah 70% atau ya relatif ya 75% itu sudah menguasai dari syarat-syarat ini ya, menjelaskan konsep dan fungsi, kemudian membuktikan, menyelesaikan persamaan, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak, itu baru dianggap dia sudah lulus, istilahnya seperti itu. Kalau KKM itu kan biasanya 75-80. Oke. Ini gambar hanya pemanis saja. Saya nggak tahu ini dari modulnya kok ada gambar seperti ini. Oke ya. Nah, berikutnya, oh, ada penjelasannya ternyata. Perhatikan gambar di atas, suatu pasukan pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah. Ya, ini ya. Kemudian kita perkecil saja biar gambarnya juga kelihatan. Oke. Nih, ini. Sebuah perintah dari pimpinan regu, yaitu maju 3 langkah, jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan antara 3 langkah ke depan jika perintah pemimpin pasukan adalah mundur 5 langkah, jalan. Maka hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak ke belakang sejauh 5 langkah. Dalam hal ini yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Jadi dalam kehidupan real yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Oke, ada quote lagi ya. Sedetik embun dapat melembabkan daun-daunan, sederas hujan dapat membasahi daun beserta dahannya. Sungguh ilmu yang kamu dapat pada kami bagi
bagaikan hujan deras yang tak pernah berhenti membasahi kami, kok membahas terus. Kami tumbuh dan berkembang dan selanjutnya memekari seluruh sekitar kami dan akhirnya membuat makhluk ciptaan Tuhan menjadi bahagia dengan keberadaan kami. Terima kasih telah menjadi hujan deras buat otak dan akhlak kami. Oke. Kemudian contoh lagi di sini pada konsep bilangan bulat, Anda mengenal tak benda di bawah permukaan laut dinyatakan dengan bilangan bulat negatif. Misalkan letak penyelam dan letak kapal selam. Dengan memperhatikan garis bilangan vertikal gambar di bawah ini, jawablah pertanyaan berikut. Berapa jarak burung dari kapal nelayan? Nah, gambarnya di sini ternyata ya. Berapa jarak burung dari kapal nelayan? Jarak burung dari kapal nelayan. Burung berarti ini ya. Nah, ini jaraknya berapa? Kemudian berapa jarak penyelam dari kapal nelayan? Kan bisa diilustrasikan pakai menggunakan koordinat ya. Atau diagram Kartesius ini. Berapa jarak kapal selam dari kapal nelayan? Ini dari kapal ini. Dan berapa jarak kapal selam dari burung? Kalau dilihat dari sini, yang paling jauh sepertinya ya jarak kapal selam ke burung ya. Sepertinya. Tidak tahu nanti pengukurannya. Nah, dalam matematika terdapat konsep sesuatu yang tidak pernah bernilai negatif yang disebut nilai mutlak atau absolut namanya. Nilai mutlak bilangan 3 ditulis 3 pagar ya, ada pagarnya. Ada simbol apa? Garis lurus mengurung sebuah angka ataupun fungsi itu disebut itu sebut mutlak atau absolut atau mengabsolutkan nilai apapun yang ada di dalam situ haruslah menjadi bernilai positif. Plus 3 adalah 3 dan nilai mutlak bilangan minus 3 ditulis bilangan mutlak minus 3 hasilnya juga 3. Berapapun besar atau kecil bilangan tersebut nilai mutlaknya tidak pernah bernilai negatif. Oke. Ya, sambil saya orat-orat ya. Ya, ini nilai mutlak 3 itu ya sama dengan 3. Nilai mutlak dari minus 3 itu sama dengan 3. Dan uh, apapun fungsi, ini kan angka ya. Kalau fungsi itu pakai X tambah 4 misalnya. Nah, atau X min 4 itu. Ya, fungsi yang ada di dalam garis lurus dua pagar ini ya. Ini itu akan selalu menghasilkan nilai positif. Ya. Kemudian konsep nilai mutlak dinotasikan dengan didefinisikan dengan X pagar ya. Didefinisikan sebagai berikut. X pagar itu sama dengan jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Jadi jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Nah, secara formal nilai mutlak X didefinisikan dengan atau bisa ditulis X pagar sama dengan atau X mutlak ya, sama dengan minus X jika X lebih besar atau sama dengan 0. Ya, misalkan 1, 0, 1, 2, 3 itu nah, sama dengan 0. Kemudian X pagar sama dengan min X jika X kurang dari 0. Contohnya di sini jarak minus 5 dari 0 adalah 5. Jarak minus 5 dari 0 adalah 5. Sehingga minus 5 itu sama dengan 5 ya. Karena di negatif kali negatif ya, jadinya positif. Jarak 5 dari 0 adalah 5. Sehingga 5 sama dengan 5. Ini sepertinya ada yang salah ya. Kayaknya ini bukan minus ini. Ini plus. Nah, ini ya. Nah, karena kalau plus masuk akal ya. Ini contoh yang atas ini, yang ini berarti jarak 5, ya ini kan 5 nih. Berarti kan di sini ditulis 5 pagar ya, atau 5 mutlak sama dengan 5 ya. Jika X lebih besar atau sama dengan 0 ya. Nah, di bawahnya ini kan jarak minus 5 dari 0. Berarti di sini itu nilainya minus 5. Nah, minus ketemu minus ya. Sehingga minus 5 itu sama dengan 5. Minus minus, minus ketemu minus jadinya positif atau plus. Nah, kalau dibuat
interval, ya ini namanya interval, bisa didefinisikan. Definisi di atas bisa dimaknai sebagai berikut. Nilai mutlak bilangan positif ataupun nol adalah bilangan itu sendiri. Dan nilai mutlak bilangan negatif yaitu lawan atau inverse dari bilangan tersebut. Di sini dilihat 9 mutlak ya, atau 9 absolut itu sama dengan 9. 0 absolut juga 0. Minus 7 ya, sama dengan, nah ini tadi, sesuai dengan ini. Ketika minus ya, apa, ketemunya minus lagi. Nih, minus diminuskan, jadinya jadi plus. Maka jelas bahwasanya nilai mutlak tiap bilangan real akan selalu memiliki nilai positif atau nol. Jadi nggak mungkin negatif karena sudah mutlak itu berarti sudah tidak mungkin. Tidak mungkin dapat nilainya negatif itu nggak mungkin. Nah, fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Contoh fungsi sebuah nilai mutlak fx sama dengan x ya. Ini fx sama dengan x ya. Minus 3 itu nilai mutlaknya 3. Minus 2 nilai mutlaknya 2. Minus 1 nilai mutlaknya 1. Minus 0 nilai mutlaknya 0. Minus 1 nilai mutlaknya 1. 1 nilai mutlaknya 1. 2 nilai mutlaknya 2. 3 nilai mutlaknya 3. Nah, kalau bicara koordinat ya ditulis apa adanya ya. Ini di koordinat. Kalau pakai koordinat itu minus 3 ketemu 3 gitu. Kalau di dihubungkan dengan koordinatnya ya. Minus 2 juga 2. Karena kan X-nya itu minus 3, Y-nya ya, atau fungsi X ya. Y itu fungsi X ya, itu sama dengan 3. Ini juga sama, X-nya minus 2, Y-nya juga 2. Ini minus 1, Y-nya 1. Ini 0, ini 0. Ini X1, Y-nya 1, ini jadi 1,1. X-nya 2, Y-nya 2, ini 2,2. X-nya 3, ini Y-nya 3, ini juga 3,2. Grafik fungsi, nah kalau dibuat grafik seperti ini, nah, ini namanya grafik fungsi. Jadi grafik fungsi itu adalah visual ya, visual. Jadi kalau kadang kita melihat tabel itu agak kesulitan. Ini maksudnya apa gitu. Nah, muncullah koordinat ini yang salah satunya fungsinya untuk memvisualisasikan, untuk memudahkan pemahaman bentuknya bagaimana. Ini seperti ini. Ini grafik fungsi bilangan absolut. Nah, berdasarkan definisi nilai mutlak diperoleh fx sama dengan x mutlak. Nah, x sama dengan atau himpunannya ini ya, yaitu jika jika x mutlak itu x jika x lebih besar atau sama dengan nol. Nah, seperti tadi yang di sini salah ya. Sudah kita ralat yang sini tadi sudah kita ralat. Nah, berikutnya x mutlak itu minus sama dengan minus x jika x itu kurang dari nol. Perhatikan grafik fx. X itu berarti ini ya, y-nya. Bahwa X mutlak tidak pernah di bawah sumbu X. Nah, tidak pernah di bawah sumbu X, berarti nggak boleh di bawah ini, nggak pernah. Ya, karena kalau di bawah itu dianggapnya negatif ya. Untuk grafik X lebih besar atau sama dengan 0, grafik Fx sama dengan X mutlak merupakan grafik Fx sama dengan X. Jadi sama saja. Ya. Grafik Fx untuk X sama dengan X mutlak merupakan grafik Fx sama dengan X. Dan sebaliknya untuk X kurang dari 0, ya, Fx merupakan Fx mutlak yang merupakan Fx sama dengan minus X. Jadi seperti ini. Ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk pertemuan ini dicukupkan sekian terlebih dahulu. Ya, nanti dilanjutkan dengan persamaan linear nilai mutlak. Ya, nanti teman-teman silahkan bisa video ini mungkin diputar berulang kali ya. Jika belum paham mungkin bisa ditanyakan di komen atau nanti bisa dibahas insya Allah dibahas di kelas bareng-bareng. Semoga bisa memberi manfaat untuk semuanya. Selamat siang, salam cerah.
Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.